Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil-muttaqina mafaza. Hadaiqa wa وقواعب أصحابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله من صلى على رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimahullah. Khusus pada seluruh pengurus Majelis Taklim At-Taubah. Kalau ada besar, bapak sedikit, bapak keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pada malam hari ini kita bisa kembali dan hadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah pada kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam berlimpah junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Musallin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi bid darin amin. Al-Fasl Rabi'ah. Jam 19. Yang paling atas. Ada yang lagi dan menghasilkan Amin. Al-Musayib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami'i bidarin amin. Ada pun menghasilkan yang lebih daripada demikian itu, seperti mengurai dalil dan mengulangkan subhat itu sesuatu ilmu yang sama ada jelas di kita. Jika ada datang oleh orang, maka itu perlu kifayah dua, bukan fardu ain. Itu hanya agar supaya melihara madrasah, jangan sampai salah di dalam memakai ilmu. Dari ilmu akhirnya amal yang kurang, ilmunya salah, ya amalnya salah. Harus ada orang yang bisa mengurai dari hadis Quran
tujuannya menjaga umat Rasulullah tempat berkibaya. Apabila ia sendiri jadi fardu ain dan tiada dituntut agar orang yang suluk menjadi akhirat itu akan banyakkan ilmu sulukin yang berkibaya itu. Rasanya yang dituntut akan mereka itu mengetahui fardu ain juga. Kita hidupnya ini tergantung tujuannya. Dan yang itu di dalam menuntut ilmu agar supaya selamat dunia akhirat. Kalian mengamalkan ilmu, menuntut mengamalkan ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkan itu aja. Ada perlu lagi, perlu ayat aja. Ada pun yang lebih yang tugas orang lain, ada kita. Namanya kita lebih baik menjalani daripada kita melihat orang. Jalani ilmu kalau betul-betul yakin ilmu itu benar, melihatkan lagi sudah. Ada perlu melihat orang bujur, salah bujur, salah. Nah itu menjaga dia ulang suluk, artinya menjaga dia tujuannya supaya selamat dunia akhirat. Tapi apabila dia sebagai seorang yang bertugas bahasa kita ya seorang ulama yang perlu ilmu yang perlu kifayah dari contoh ya ada dirinya orang sendiri perlu lain dirinya setelah ada orang lain perlu kifayah dirinya. Yang penting hanya karena Allah jangan kesaingan itu artinya biar apanya jangan kesaing itu dagangan merahnya bukan majelis ta'lim. Majelis ta'lim tujuannya kita mengetahui ilmu hak kemudian kalau mengamalkan itu ada hati lagi orang yang mengatakan dan dari karena inilah kata Syekh Arifillah Syekh Qasim Al-Hilafi dalam kitabnya bernama Saya Syuruk Allah yang bagi lisaniki ayat Allah ilmi-al-qaidi li'anaulah faidatalahu bihi fayakhudhu minhu qadra ma'ayatatu ilaihi. Artinya tiada sayugiannya kalimat bagi orang yang saling yang menjalani jalan akhirat itu bahwa ia membanyakan di dalam ilmu akaid yang ilmu usuluddin karena bahwasanya tiada memberi faedah di dalam membanyakan akan demikian itu. Dari mengambil yang dari ilmu akaid dengan sekira-kira yang ada adanya yang sangat dalam doa ini tujuan ilmu tauhid itu menyimpulkan pada dua kalimat syahadah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita belajar harus mengetahui mengenal siapa yang mencipta kita. Agamanya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Lalu dinamai bisa sifat usuluddin mengenalnya kedua Allah kita. Standar nampak ayat yakin jadinya jangan lagi ada ragu
jangan ada syah, jangan ada khayal yang mahal. Sama dulu berarti orang itu namanya masih dari Tuhan, jadi jangan bolehnya. Namanya Allah Ta'ala bersifat hidup ada, dan Allah Ta'ala bersifat video ma'ani, video ma'nawiyah, lima salabiyah, satu nafsiyah, jumlahnya 20. Arti bagi Allah, artinya tidak terletak pada akal oleh dia. Mustahil bagi Allah adalah lawanannya. Anak sudah yakin itu dimulai dari kita. Bahwa adanya kita di hadapan Allah, di Al-Quran dan ditulunginya. Karena Allah kita pada kalimat la ilaha illallah. Lalu itu simpul kepada Allah Ta'ala mengharapkan kesalahan dari segala yang baru. Allah Ta'ala kesalahan daripada di dalam hayal kita hayal Tuhan, hayal baru di dalam rasa saya ini Tuhan baru ngerasa mustahil juga. Di dalam hayal mustahil, tidak merasa mustahil. Apalagi kayak kita sambut Allah Ta'ala namanya ini mustahil. Artinya mahabbah dengan makna menyerupakan kepada sesuatu yang baru. Nah itu pokoknya dia apa aja lah ada dalam diri kita hayal Tuhan mustahil tak. Saya diolah sejauh belakang mustahil Allah Ta'ala. Asal di dalam dada kita mustahil Allah Ta'ala. Asal di dalam ruang kita mustahil Allah Ta'ala. Itu hayalannya. Lalu makna boleh amalkan mu'adah dan musyahadah. Karena Allah Ta'ala bersifat wahadaniyah, asa jabda, asa sifatnya, asa amalnya. Nah itulah supaya dilakukan tauhid. Pokoknya asa juga marahin kagak ada mustahil ada terbilang. Ada dalam makan musyahadah dan muraqabah. Kalimat asyhadu, saya bersaksi musyahadah maknanya Allah saya meyakini. Itu ketikanya kemudian masuk di dalam al-Rasulullah Muhammad Rasulullah dan mulai Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang ada kelahirannya dan ada wafatnya. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Itu adalah Rasul. Ya Rasul orang yang diberi wahyu oleh Allah dan disuruh menyampaikan kepada umat. Nabi akan diberi wahyu tapi tidak disuruh menyampaikan Nabi kan. Kadang ada yang betul. Jangan sampai dikatakan Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala itu kalau dia kasih dikatakan lahir tak wafat. Itulah sifat harus pada beliau namanya Awatul Basyariyah. Adalah susahnya mudahnya ampunlah susah kita maha ya. Ada situ Allah Ta'ala maksudnya
yang wajib berdoa pada menuntut ilmu. Oke, maka itu saya kira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia tanpa berdoa, kalau bersembahyang, puasa dan memberi zakat jika ia punya Islam zakat. Dan naik haji jika ia puasa haji ya. Dan demikian lagi mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu. Adapun menjalankan bicara yang memakai lebih dari demikian itu fardu kifayah juga. Ya, ada dituntut bagi ulama salih itu pada kata ilmu fikih yang fardu kifayah itu. Bagaimana kita gawe? Maka gawe bahasa amal itu didahului oleh ilmu. Amal pada didahului ilmu, maka amal tadi sia-sia jadinya. Man bilain yang kalau betul baru dan kita juga tiap amal ada didahului oleh ilmunya, maka ada diterima baik saja. Karena orang bisa dikerjanya tapi kada sah, bisa dikerjanya tapi batal. Nah, jadi ada itu nanti digunakan. Oke, ini bicara hukum di dalam ibadah, tauhid bicara namanya ruh ibadah. Syahadat nama Muhammad Rasulullah bicarakan contohan cara beribadah itu dari Rasulullah, namanya ruh Allah. Nama kerja umat kita amalnya, tapi Rasulullah itu artinya Rasulullah namanya dia. Contohnya dari beliau. Nah, lalu disebutlah kita tadi alatnya harus jamaah. Lalu itu bisa dipakai Allah, sunnah terbiasa Rasulullah, jamaahnya dia umat. Lalu itu dipakai Quran, sunnah hadis, jamaahnya dia kita. Nama ikuti Quran dan hadis. Ya, tergantung pembicaraannya. Tidak tenang benar apa ilmunya dan namanya, kecuali yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan karena inilah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang dia awali kasar ilmu tadi pada pulau Sulutin lagi itu selesai sudah nampak lain bicara rukun yang sebenarnya Islam syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syahadat itu dilebih Rasuludin tauhid. Salat pakai, puasa pakai, zakat pakai, haji pakai. Ilmunya dituntut biar ada syarat sahnya, biar ada yang membatalkannya, itu kesempurnaannya. Jadi ringkaslah oleh orang dahulu ya bangunan alamnya sih dia malutin. Dan maka harus ada menjadi kalau disebut bangunan dia malutin. Di situ ada sifat rohnya, ada kakeknya, ada tasawufnya. Hukumnya itu kepada orang awam. Lebih pada itu hukumnya fardu kifayah.
artinya ada wajib lagi bagi bayarnya. Dan karena inilah kata Imam Ghazali Allah Ta'ala bidayatul hidayah pada bicara orang mengajar ilmu dan orang yang mengerjakan dia dengan katanya. Wasadul muta'allimi an ayyastagila bifardil kifayati qabla al-faraghi bifardil aini. Seyogianya bagi orang yang mengajar ilmu bahwa menegakkannya akan orang yang belajar ilmu daripada maskulah berbimbang dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dan mulai berasal-asal daripada maksud ilmu yang fardu ain yang tiga perkara itu, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu batin. Namanya tata cara di dalam mengajar. Belajar ada caranya, mengajar juga ada caranya. Kalau mengajar itu dari fardu ain, ya fardu ain. Masuklah kalau kita sebut sama seperti kitab yang kita baca, Syiarus Salikin. Nah ini fardu ain terus sampai seterusnya. Mulai bicara akid, tapi diawali sebelumnya bicara Masuluddin, sampai bicara tasawuf. Dua biji kita berjilid ini sudah diakui dengan muktadarah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita ini adalah hak. Ada berbeda dengan kitab yang lain-lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada daerah rumah menemukan. Adapun kata yang wajib fardu ain untuk ilmu batin, yakni ilmu tasawuf, itu sekira-kira untuk ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat yang berjalan seperti ujub, riya, takabur, dan barang sebagainya dari segala sifat berjalan yang lagi akan datang bicaranya di dalam kitab ini. Insyaallah ta'ala ada bicara malaikat. Tasawuf itu bahasanya aja, syariat bahasanya, usuluddin bahasa, ilmu dari nama yang masing-masing ada nama. Sebenarnya ilmu usuluddin, ilmu syariat fikih, ilmu tasawuf itu seluruhnya sambutannya dinamai ilmu agama. Ada amali tiga, salah satu daripada yang tiga. Amaliyahnya pun kalau menjadi tiga. Dalam tasawuf ada syariat salah, orang syariat ada tasawuf salah. Orang bersyariat dan tasawuf kata Rasulullah bertauhid salah. Orang bertauhid ada bersyariat salah. Jadi ada orang tiga, satu aja ilmu agama dinamai aja. Nah ini agar supaya jangan tercampur, maka dinamai orang. Kalau bang pinaya sudah mengaruh sebenarnya mah, oke jangan lupa. Tuhan pada tahun itu pokoknya ada urusan kita Tuhan itu tinggalnya salah itu. Nah nanti bacanya dari ya hamba berkuasa dan salahnya tauhid aja ada tunggal, ada
saya syariat Tuhan makhluk salahnya juga alatnya menjadi dari mantan dari handphone keduanya tauhid alam syariat ada sakit hakikat alam syariatnya baru dinamai agama Islam. Agama Islam yang antara dua itu, antara fakih dan hakikat, syariat dan hakikat. Tasawuf itu masuk di hakikat, tauhid masuk di hakikat. Fakih ini nama tasawufnya, ada kalbu, ada sunnah, ada makruh, ada harap fakih. Orang bertasawuf orang ada lagi hukum salah aja Rasulullah sampai ada hukum. Jadi bicaranya Qulida alayya kalau mati dipatuhkan kepada aku. Jadi bicara makhluk ada yang tetap Nabi Muhammad apalagi lain di sini. Anda kalau melihatin apa yang ahlu sunnah wal jamaah tamilnya malu pakai syariat aja lain awal jemaah itu bukan ada dia hamba berkuasa itu lakukan kerjanya malu Tuhan aja pada syariat itu bukan juga dia lain harus ada ayat pakainya ada, hakikatnya ada. Orangnya sembahyang, salat, tetapi namanya Allah. Lalu mengerja perintah di waktu mengerja, ada mengakui aku punya daya dan kekuatan. Seluruhnya dengan pertolongan dan buatan putaran dari Allah. Itu maksudnya ada yang lain tidak boleh zaman Rasulullah sampai dengan kita sudah dikatakan Allah Ta'ala tadi Allah membicara antara Allah dan makhluk Allah Halik namanya makhluk Allah membicara antara kalian dan maha selesai tauhid. Nangkadim dengan kalian ada sebagian sudah kalau akan berdaya kita ada kepada orang kuasa di Allah Ta'ala ada hal yang ada susah-susah bingung-bingung ya makanya dia amat mudahnya agama dipersulit jadi susah dipersulit sendiri dihaya-haya Tuhan baik-baik apa yang salahnya Allah Ta'ala atau dia ya tapi sana tasawuf Allah bisa wahdaniyah tasawuf ada yang bisa untuk termasuk diri kita lalu diri kita ini sifat warna Allah sifat bakat selesai oleh diri apa lagi dipikirkan karena itu kita pernah adanya hancur pada Allah Ta'ala katakan ada sudah jangan dicari Allah Ta'ala kan jangan ya Tuhan berbadan berruh baca apa-apa itu salah itulah salah-salahnya nambahin dengan ayaman kalau orang tarikat pikir itu salah ya kita melukis kita boleh melukis huruf Allah kalimah Allah terus kita berdiri jangan ada hal-hal seperti karena belajar Allah Jalala Muhammad Rasulullah mulai dia nanti segi berubah misalnya itu itulah Allah dan Muhammad boleh
Lalu orang tetapi kan tulis orang direkam, ada cara rekam tertulis, ditulis orang di tangan ini rasa tulisan Allah boleh, karena di dalam rasa ditulis di bagian rasa tulisan Allah boleh, bukan jadi Tuhan tapi tulisan asmanya itu, nama Tuhan itu. Lalu berdiri Bismillahirrahmanirrahim Mafis samawati wa mafil antara bertasbih kepada Allah, boleh bertasbih kepada Allah, jadi bertasbih kepada Allah, dan jangan tulis kalimat Allah. Jangan biasa kita jadi bikin Allah dan bikin la ilaha boleh aja. Apa yang boleh itu? Baca kebenaran Tuhan. Nah, di situ ada perbedaannya, salah-salah paham. Maka harus menguasai antara ini syariat, tarikat ini, hakikat ini, makrifat ini. Makrifat kalau boleh kita mengerti dalam martabat syariat apa salah. Membaca kita mengenal dengan baik, jangan salah-salah, jangan lihat-lihat, jadi hayat Tuhan suci, bisa suci, kita semua akan suci juga. Ada contohannya, contoh untuk memberi paham itu contoh aja, tapi Allah Ta'ala masuk diri pada misal itu ada aneh-aneh. Kita yang mau lah jadi yang selesainya dan kesalahan. Demikian bagi wajib berdoain berperangai dengan segala sifat yang terpuji, seperti zuhur, wara, ikhlas, tawakal, sabar, syukur. Dan dalam sebagai asal seperti selaku yang lagi akan datang bicaranya. Dan kita ini pada bicara bagian kesabaran. Lalu mengenali kita dalam martabatnya, mengenal sifat diri kita, dalam diri dalam hati. Dua sifatnya ada mahmudah dan puji, ada mazmumah tercela. Sifat terpuji itu seperti contoh zuhud itu orangnya dunia ada untuk dunia untuk akhirat, ada dibuat dalam pikiran dunia, hanya jalan alat untuk menuju ke akhirat dulu jalannya. Amal dunia dibuat kepikiran menjadi akan disayangi, umur berjalan dan jadi sifat cara kita. Nah itu ada beda-beda khusus bicarakan di hati kita tentunya. Nah itu seperti mengenal diri juga. Di dalam hati ada sifat yang baik-baiknya itu dibuang, dipakai sifat yang baik di waktu memakai itu memandang pemberian anugerah Allah. Nah itulah anugerah sifat sabar dan anugerah Allah, syukur pada anugerah Allah. Ada kita berkuasa supaya jaga jadi jaga dia ada dia ada aneh kata. Dan mulai bacaannya tak perlu diberikan anak kayak itu ada apa itu mudahnya salahnya asal kita ikuti jalan oleh ulama ada huruf, jangan maulah jalan sendiri. Jadi nasihat mustaqim ya Allah berikan tunjuk kami jalan lurus, jalan para nabi, jalan para rasul dan segala sahabat tabi'in. Apakah kita ada sama-sama kita salah? Ada yang salah, ada yang bisa, ada yang salah, ada yang bisa itu tak boleh, ada yang kita cuma ada yang bisa sekali. Tapi surah sifat tawadhu itu ada daya karena diri seorang salah kita bisa salah
Lalu isi kitanya ini ada melihatin, ada memandang ulang-ulang salah. Artinya ada mencela, ada apa itu. Kedua dia ada perintah, mana amar ma'ruf nahi munkar. Perintah mana? Kalau orang hidup dah, kalau salahnya ditampun oleh Allah, ditampun oleh kita. Orang besar tobat minta siapa Allah Taala kita. Karena itu kita pun seperti itu. Ada perbedaan. Dan adalah Qabra'il pada Al-Tasawuf itu mengetahui dalam menjalankan kitab ini dan dalam menjalankan kitab ini hadir Abidin sampai dikata oleh Al-Bilih Ta'ala Muhyiddin Muhsin Abdul Qadir itu sudah kitabnya bernama Ad-Durrul Thamil fi Bayanil Muhibbi bil Ilmiddin dengan katanya Wanitahsil hadil qadiyah bil amal bi kitab min hadir Abidin Tamsul hadal ilmi laisa al-ra'ayin dan menghasilkan pada ilmu tasawuf yang fardu ain adalah dengan mengamalkan di dalam kitab Minhajul Abidin bagi kalangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan percayaannya bicara ilmu yang lebih daripada tersebut dalam kitab Minhajul Abidin itu bukannya fardu ain hanya saja fardu kifayah. Kalau bicara ilmu sebenarnya sebiji kita tadi nampak doa kita gawe selesai sudah bicara ilmu, tapi kan belum tentu kita tahu mengamalkan sebiji itu. Karena bisa kita ini lengkap. Maknanya hanya di dalam mata menutup selesai, tapi di dalam mata mengamalkan belum tentu. Ulang dalam hari kita belum tentu kalau masalah melihat kitab amalkan. Artinya banyak kitab ternyata baru mengambil berkah halangan sebulan yang penting ya harus aja kita ada tahu di mana kita ada hidayah. Dan yang lebih bicaranya hanya makna cukup tapi tidak membatasi. Kalau boleh lagi yang lain kata itu si kitanya tadi tutuplah ilmu. Kalau belum paham di Minhajul Abidin jadilah kita yang sajalah salah saya Minhajul Abidin kita tahu mengamalkan jadi kita namanya kita dari segi orang berkata mengenai akhirat bahwa yang menjalankan untuk ilmu tasawuf yang fardu kifayah bersama fardu kifayah lain ilmu tasawuf tidak tutup menjalankan dia. Ilmu tasawuf bukan ilmu mudarat ya, ilmu non mudarat kalau kami memasuki kepada makna kita memaham sendiri. Nah itu mudah jadinya. Ilmu tasawuf itu mulai kita alami zillah tatmainul qulub dengan ingat Allah. Ada jiwa bisa tenang, bisa menenangkan kita ke ilmu tasawuf itu. Tetapi jangan dipaham sendiri. Paham belajar dengan seorang guru, naksirin belajar dengan gurunya. Lalu ada masalah. Dipaham sendiri ya salah. Ada yang otak nambut juga. Agar makin tambah. Ya masalah, mengatakan masalah. Karena pergerakan maka yang tinggi, maka itu sesuai dengan urutan bahasa kita di dalam mengatakan akal manusia ini urutan dari bawah ke atas itu maksudnya menjadi taruh di atas ke bawah manusia ini mampu karena Allah menciptakan kita ini dari bayi lalu jadi anak itu jadi remaja Tuhan bayi ideologi langsung sadar ada gigi hancur untuk pasti makan itu tawaran bubur tawaran bubur susu aja kan kayak itu caranya
itu. Artinya di dalam martabat tekanan itu ada tingkatan di dalam martabat manusia yang sama pada manusia, dengan manusia, orang Tuhan mengalami manusia. Hanya ada tingkatan bahkan ada akal. Situlah ada kata taklif wajib bagi berakal. Situ ada. Kalau ada tingkatan manusia. Ilmu tasawuf seluruhnya selama membacanya itu sesuai pahaman orang di atasnya dan gurunya sesuai pahaman gurunya di atas sampailah pahaman itu dari Rasulullah sama ada juga kesalahan dari beberapa guru kita ajar sampai 40 tahun 50 tahun ada yang salah pahaman karena memang sesuai seperti itu tadinya kita ada mau bersolat baru dimudir ya itu masalah jadi itu kan masalah itu datang di nafsu kita berulang-ulang memberi salah yang tadi dia sampai habis umur selama dunia ini tasawuf ada dia baca melalui orang desa hartanya Allah juga orang ada harta tidak ada Allah Ta'ala dalam mudah di mana saja dan susah kalau orang tadi tapi jangan diri mereka sekali jadi berminanto menantu sampai duit mereka nanti mana di sana artinya jalur ada jalur ada berduit itu ya nanti sudah salah kan salah kalau tanam di mobil ada orang ada tahan menjadi situ asal harus jemaah jaga ya di situ kita juga kan kemudian sudah mulai dulu kita semula hijrah beliau kebetulan sudah 1400 apa mendayakan beliau ada ilham di mana bumi Quran hadis jadi berapa dipakai atau apa dari Rasulullah tetapi kalau bicaranya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu salah ya bedakan bukan mulai zaman sini aja dia Rasulullah Rasulullah tukang sihir Rasulullah itu ini itu tapi beliau melihat kepada Allah ilmu illa wahyu yuha sudah ada berbicara daripada nafsu jadi bicaranya wahyu Allah orang itu sampai sekarang ada nampak mendapat menyalahkan Quran salah itu untuk Rasulullah itu artinya Quran itu ya ada jangan menyalahkan maknanya itulah sudah perjalanan hidup perjalanan ini ada dan seluruhnya searah kita ada perbedaan itulah nanti ambil akhirnya itulah dipakai beda aja itu kan ada masalah itu nah penghasilan jalan perbedaan ini sehari penghasilannya ini jumlahnya ini segini jumlahnya apa nah ini orang kaya raya ini orang sederhana ini orang 30 ini apa biasa itu apa karena dia jangan hidupnya ini makanya berpakaian desi tempat tinggal jadi kita taruh kapal kita berusaha kayak supaya kaya bagian makanannya berbeda misalnya ayam kita tengok ya teriak orang lakiannya dia baru itu artinya berbeda itu terus sampai hari kiamat ada kalau hilang makan itu kitanya harus berada di dalam hak benar itu aja yang penting ilmu kita benar amal kita benar
urusan kita, urusan sudah itu. Amal kita salah, dipikirkan salah. Amal kita tinggallah dikerja, tinggal orang bagus diperbaiki. Dan Allah memberi hidupnya adalah jalan untuk masalah diperbaiki. Apakah orang disempurnakan? Kayak itu aja terus tidak Allah. Dan ada akhirnya kalau dia ini ya sudah meninggal dunia aktif. Apa nak kita amalkan, apa nak kita pegang ilmunya. Nah itulah hasil di waktu di dalam kubur. Apabila ilmunya lain harta itu ada dalam kubur, jadi jahil kita ada siksa oleh Allah karena ada menuntut ilmu yang benar. Ada yang guru-guru yang bujur, kira-kira guru yang salah, kan salah. Ada yang kita harus sengaja dibaca kitab lain, kan salah jangan. Dan dari karena inilah kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu syarahkan dengan katanya hadis yang ulum ada di yang bagi istighfar biha umrah tawila al-yaqum min hadhi kathir wa qalil siwa hadhi al-ulum la yahtaju ilayha al-dharra bi sahibihi mudawamatuhu 'alayha. Bermula segala ilmu ini yakni ilmu tasawuf nahak tadi, yaitu ilmu yang sayugianya bagi manusia bahwa ia mengharamkan, ia dalam menuntut akan dia oleh umurnya dalam lanjut, yakni dihabiskannya umurnya itu dalam menuntut ilmu tasawuf. Karena isinya itu ilmu tasawuf ada menyediakan waktu cinta kepada dunia, ada menyediakan orang untuk menjadi kalau kasar. Orang bahagia biasa aja, kadang bahagia biasa aja. Coba kalau pada belajar tasawuf, bahagia semua ada bahagia, pikiran ada bagus, pikiran bahagia itu karena seorang Malaysia aja pikiran gitu lah. Tasawufnya kurang ngaji. Ilmu tasawuf membeli di waktu beribadah, dia baca alhamdulillah, syukur. Di waktu salah, orang kita bikin kepada Allah, Allah nama pun dia astagfirullah. Kan ada apa? Di waktu sihat, Allah dia sakit, harus dia sakit datang ke Allah itu sabar. Apa ini? Sudah sakit juga. Di dalam bicara agama boleh, kenapa? Bahwa air mata mengatakan sihat dari ada syukur dari sakit hanya terasa ada apa? Kenapa ada boleh? Baik mau karena aku sakit kenapa ini? Karena belajar itu juga belajar tasawuf. Panjang umur tua orang belajar tasawuf senang itu cepat baik. Namanya orang tua kita. Beda sudah karena kantoran kita. Lima hari bisa doanya berjalan. Kagian akan supan doa di bawah jalan. Benar kubur sudah kan disupan benar. Di bawah jalan. Itu bahasa orang. Tasawufnya ada arti. Ini jadi panroja sudah habiskan umur di dalam untuk ilmu tasawuf karena mengolah diri kita senang. Kita ini tahu itu. Itu sebenarnya panjang umur. Saya bersusah anak dan bina ada mengadur, bina ada ya. Kan orang-orang kaji tasawuf. Kalau ada hati kita sedih, apakah ini nikahan? Kalau ngaji tasawuf, hampir tak sedih. Baca salawat, awalnya baca. Karena aneh, ambil tasbih, zikir, tasbih, istighfar. Yang penting selama bisa beribadah itu akan murah lebih daripada anak, lebih daripada cucu atau beda. Jangan dikira kita mengharuskan kita sayang, sudah Tuhan jadi saya itu akhirat.
apabila kurang kaji ilmu tasawuf yang tadi jadi itu beliau yang misalkan umur supaya jangan berhajat bertinggal ada makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala di dalam bacaan ibadah kita tahu nama Allah Allah, nama beri, nama nulungi, tahu apa kita, maka sempurna nikmat zahir dan nikmat batin. Orang lebih diberi Allah Ta'ala yang sempurna. Di dalam menuntut tasawuf jangan memari daripada dengan banyak, jangan memari dengan sedikit. Berilmu yang lainnya tasawuf terkadang tidak muhtaj kepadanya, terkadang memberi mudahnya dengan mengkali atas menuntut hadiah. Ilmu fikih seperti misalnya kita nggak perlu cukup mengetahui hukum mandi, rukun mandi, cukuplah itu diingat. Selesai mengetahui, diingat, cukup sudah. Ada lebih lagi. Diulang-ulang, mengaji itu belum beda. Apa juga? Nah itu juga. Nah, kalau bicara pakai, ya pakai itu setelah dibaca diingat, sudah. Baik, maksudnya tujuannya anggapnya itu ilmu tadi apabila dilebih lalu daruratnya artinya terlalu harus harus mendampingnya ada cukup ingat ya apa bisa ada suatu saat jadi was-was lupa-lupa saat ingat lagi ada ingatnya itu kan dia apa tapi ingat kayak orang berjalan kalau ini utamanya kampungan lo semuanya kampungan kan dia apa tapi ingat dia takdir kampungnya ingat sudah tinggalannya itu bahasannya ayah susunan itu ingat itu kita di waktu mengamalkannya maka kita tadi langsung di dalamnya itu harus tahu namanya berburu Allah, namanya menghormati Allah itu ya tahu. Makanya selesai berburu kenapa ujungnya belum tahir dan jangan tahu bina jangan mengetahui sampai sejak tahil khabit dan sampai hasil mandi tidak itu kan bacaan hasil mandi sebenarnya sama seperti ukur banyak kan ya beda ada tapi kan ada itu aja lagi makanya kalau lebih pendeknya lagi jadi masalah karena memang kita hanya cukup tanpa lain tadi pada balkonnya galiannya selesai nah sambungannya itu sunahnya itu sangat perlu juga untuk penyambungannya di waktu nampak kalau tadi ada kurang ada sambungan oleh sunnah salatnya ada sunnahnya puasanya ada sunnahnya besoklah di dalamnya seperti bacaan orang puasa sebelum berbuka bacaan itu kan ada tarawih setahun sekali ya sebulanan teringat juga tarawih nah itu mata mana orang puasa ingat orang ada bacaan langsung makan boleh aja tinggalkan sunahnya akhirnya yang sangat susahnya tadi bagaimana ibadah yang digawe itu di dalamnya
wujud akuan kita mengartinya itu aku puasa, aku sembahyang, aku berdoa, aku mandi. Kalimat aku ini dikatakan kaula mengatakan pada turunan Allah, modal dari Allah. Itunya isi. Lalu disebut syariat tadi luar isi dan hakikatnya. Nah itulah kan disempurnakan. Sempurna itu maksudnya di dalam berbagai ilmu makna berdoa. Karena kata Syekh Husain bin Abdullah al-Baghdadi dan kita bernama Usul yang katanya pada maka tanggal bulan Februari hati Taiful Arab Al-Fatih Subiyah Al-Musyir Bi'ilai Kawan Tadisan Talatan Musana Fatih Dalam Tuhil Qulub Tumitun Ubus Atau Uyum Al-Tihad Samu'ihnya Al-Buktu Alillah Wazainuhum Saya ulum dari bahaya siapa saya uyum dihadimu al-uyum yukshakan yang mustaqil biha yusil khatimah istighfar dan musir al-wajib alladhi yukhaliquhum la yushariku bi'itlai al-ulum al-qawmi maka yang al-ulum hajibkan pasubiyah wassalamu azizah sehingga kalau ambilkan ilmu tasawuf dan banyakkan masuk dalam menuntut ilmu taifah arifah sudah bersyukurlah bila padahal mengajarkan dia mendaraskan dia mutalahkan dia mutalahkan kitab yang dikalau oleh mereka nah disuruh sini mengajar ilmu tasawuf membaca mendaras mutalah itu tadi isinya jangan mempaham sendiri itu aja jangan mempaham sendiri tanpa pernah belajar. Kalau sudah belajar pahaman dari guru kita itu mana kita pakai dengan pahaman dari pribadi kita dan itu namanya orang tertentu ada bedanya antara orang membaca sendiri dan mempaham sendiri atau salah di dalam kitab yang dikamuli mereka itu karena bahasanya itu menghidupkan hati mematikan nafsu melihatkan aib dirinya itu sedang jadi dinding jauh daripada Allah Ta'ala kita ini sebenarnya akan ada nafsu merasa baik lalu melihat orang merasa di bawah kita karena orang itu kita lihat aibnya kekurangan kita melihat diri kelebihan padahal kelebihan diri kita itu itulah kekurangan dia merasa lebih pada orang lain ya kekurangan kita itu cuma kita harus sadar sebab kita merasa lebih itu orang lain memandang kita kurang cuma kita harus sadar aib diri nah ilmu tasawuf tadi dari tahu masalahnya kalau ada situ kan ada sama sekali tahu diri ada janganlah seorang kalau kita menjadi orang baik nah tadi dengan diri seorang itu diri aib tadi bermainmu yang dari tasawuf itu kali mengaruskan hati dan membayarkan aib dindingnya daripada yang baik dan bukti atas orang masuk dengan dia mati dalam kejahatan dalam maksiat dari bagi manusia bagi orang masuk dengan demikian itu jadi berdasarkan akan diri mereka apalagi jadi takaburnya dan karena wujud mereka yang mencampuri akan amal mereka melainkan kalau mengetahui mereka dalam mutara kita pada sufi itu terkadang tak melihara daripada yang demikian itu ada peserta meninggalkan ilmu ahli sufiah ini maka sejatanya ia sangat asisnya sangat sedikit orang yang ada belajar tentang ilmu mengenal mengetahui tasawuf itu sedikit sekali matinya semua hati maka jangan sombong orang tidak salah nambahi kurang segera maka kita tidak tahu orangnya kurang nambah apa kan ada salah ya jangan mikir para guru nanti aku kampung ada artinya antara ada belajar tasawuf hati ya kalau bahaya kata bisa salah-salah paham dalam memahami ilmu pada jahilnya kayak muncul aja ada salah ada artinya cium tangan dulu ada cium tangan orang tua ada saya itu bacaannya
Nah itu ada ngapain guru, tangan guru kita cium, tangan orang tua kita cium. Orang tua yang melahirkan kita, guru yang mengajar roh kita tambah kita juga. Tak sabar, nanti orang tua kita sudah meninggal ini, tangan guru itu gantinya biar dia berbakti kepada Tuhan tidak kubur. Coba itu, raham kopor aja. Nah iya, sama orang itu macam karena pahamnya itu seolah-olah guru itu orang lain, maka itu kita. Kita hafal rohnya kayak guru itu sama kayak orang tua kita. Cuma bedanya dia memelihara keimanan, tauhid, itu kita pelihara sini. Orang tua kita pelihara benda. Nanti utama orang tua pun sangat sakit hati. Disuruh diagama dan jangan sampai itu tahu itu jadi. Cara seorang jadi akhir ulama hadis yang lain ada kami kembali ke terayana Allah mengatakan karena paham tetapi tidak sesuai lengkap. Kalau dibandingkan orang tua dengan guru ya ada banding orang tua sama kita guru kerja. Kalau di dalam martabat kita belajar orang tua kita mengajar kepada kita tata cara kehidupan. Keluarlah karunia kita ini lalu belajar usaha makan minum berpakaian orang tua kita kan. Guru tadi mengajar itu tentang dan supaya dunia ini jalan selamat kan akhirnya kan kayak itu. Jadi dua-duanya itu mesti sangat istimewa. Lalu umpama ada sampai mencium tangan cenderung itu kan itu menyalahi hukum. Ada artinya ada bisa katakan berkah tapi guru itu coba pengganti orang banyak. Begitu dia mencium orang tuanya dia akan ingat. Tidak akan mencium orang tua siapapun kalau ada guru yang mengajarkan cium tangan orang tua. Makanya dalam tapamun paham ada artinya apa, ada arti kayak itu. Itu kan kesalahan di dalam paham namanya dan seperti inilah dipakai oleh orang mana-mana dengan seperti mendakwah apa itu salah di dalam makna penyimpulan kata membandingkan antara perbedaan guru dengan sebenarnya ada kita di dalam martabat hukum. Wajib menolak tolak wajib kata kepada guru kita disuruh menghormat hormat kepada itu segala jangan itu anak kita di waktu di rumah orang tua kita lah di waktu di sekolah guru lah jadi orang tua kita kan jadi berfungsi dalam orang belajar guru orang tua nanti kita tinggal kenapa ayat itu dakwahnya ada bermanfaat tentang guru ada kita apa itu kerjaan paham di mana alasannya ada tangan gurunya itulah maulah kurang jumlah zaman dulu karena ada terbiasa di kampung itu mencium tangan abah tahu itu guru belum. Dari guru ini terhadaplah namanya dia kecium ke orang tuanya. Itu rata-rata zaman orang dulu coba aja perempuan. Kata orang dulu, dia bilang kulit dulu. Biar mereka percaya sampai orang zaman dahulu ya ngalihnya cium perempuan karena ada di pengajaran. Nah akhirnya kita tanggung guru ini kan menyuruh cium orang tua. Kan kayak itu. Lalu bahasanya apa pendapat dia artinya menunjukkan guru kan salah seperti ini itu padahal dari guru ini tertimbul bisa orang tua maknanya perbandingan kayaknya di situ ada kata kalau pada itu akhlak ini nanti ada itu ada artinya yang alim banyak ada akhirnya ayat daripada
perjalanan hidup kurang biar sedikit ada tasawufnya, ada sedikit tasawufnya tadi punya Ahmad kita kayak banyak tingginya tapi tata guru kita di atas kita kayak itu karena Ahmad ada tak yang banyak harap apa kaya raya tidak ada yang takwa Tuhan tetap ada bicara kaya itu karena harapan kan. Nah itu anak tak kikis dan dari karenanya berkata Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ya maka setengah orang yang ada dengan katanya mana yang mengasihkan komitmen pada seluruh khatimah an-nasib yang atas sedikit tasdikani barang siapa tiada dan baginya bahagia di pengetahui ilmu kaum ahli sufi saya ditakut di atasnya mati di dalam kejahatan ini kan baliknya dan di dalam maksiat. Orang-orang bahagia daripadanya itu membenarkan ilmu kaum ahli sufi dan pasti bagi ahli. Kalau ada paham jangan mengatakan salah. Kita ada paham. Sekolahnya sudah kita apa yang membicarakan mereka itulah ilmu hak. Kita belum paham. Itu aja sudah dihalau orang di rumah mereka. Dan kata Muhammad Subhi bin Adi Al-Baghdadi rahimahullah atas nyepinah wilayatul subra bermula orang yang benarkan ilmu kamil tasawuf itu oleh Allah yang kecil artinya tak ada dapat hidayah orang belajar tasawuf di ibu manusia kecuali Allah ridha syaratnya itu. Kalau ilmu lainnya miliar manusia belajar tapi ilmu tasawuf sangat berat tak manusia karena di situ ada akhlak sehingga hilang ada kemuliaan. Baca jadinya orang yang membenarkan ilmu tasawufnya dia sudah di dalam kalabihannya oleh Imam Junaid itu belajar orang kecil atau orang kecil dengan hidayah Allah dalam ridha Allah itu orang wali kan orang mendiridai Allah. Saya pada kitab Allah ada di dalam apa hasilnya ada hasil atas tapi yang besarnya Allah terjadi hadis sultan ahli hadis tawi pakullahu yakulka dari itu dakwah bila kau lihat seorang yang baik sangkanya dengan perkara ahli tarik sufi ini atau baginya doakan dia begini masih ada yang mustajab doa doa itu sangat cepat kabulnya apabila orang tadi memang orang tidak tahu menyerahkan tasawuf dia akan berkabul. Bukan rata kayak itu sederhana berbeda karena tasawuf tahu ahlak mendoa tahu meminta kemana arahnya tahu hatinya bagaimana tahu letak pandangan dirinya di mana kan itu tahu bukan itu rambut pagi negara tahu ada melimpah berpikir buat Tuhan itu. Atau mulai mengambil kerana ada orang yang sampai menjauh ahli barang siapa cahaya dengan kami yang ada sufi. Jika mereka berlaku 70 dinding sekalipun ia daripada ahlinya orang kerja sufi menjalankan dia sampai merasakan mampu kepala sufi sekalipun ada yang dibilang ahli sufi. Kelebihannya kita membaca kitab Tuhannya ini tapi belum sampai seperti pengarang. Begitu meninggalnya tetap seperti pengarang. Kita belajar ada bisa paham seperti apa isi kita. Tapi begitu meninggal tetap dihalau baik. Nah, hanya pada pikir hanya namun dipertahankan jangan sampai membaca memaham dengan paham sendiri atau paham lima hayalan itulah salahnya itu lihat kalau Allah bila taufik wal hidayah Allah tidak beda semoga Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala taufik hidayah kepada kita semua ampun dosa-dosa kita ampunkan aja hajat kita lapangkan dosa-dosa kita kita rezeki yang halal kesehatan dan kita panjangkan umur kita
selama dunia akhirat terhindar daripada bencana dan yang tidak ada sunnah khatimah mengumpul informasi yang dibuat itu yang sahih dengan kita semua. Sudah surat al-Fatihah.